Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianda Herdianti dan rekan saya Habib Syuhada akan mempresentasikan soal tugas studi kasus algoritma BFS dan DFS. Soal permasalahan 01 Knepsek. Nah, soal permasalahan 01 Knepsek terdapat tabel barang berat serta keuntungan dengan kapasitas maksimal 25. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan soal ini, kita menggunakan dua metode, yaitu BFS dan DFS. Untuk metode BFS, itu ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, status awal dimulai dengan angka 1. Ketentuan yang kedua, pembangkit status baru diurutkan secara konsistensi dimulai penambahan barang pertama, kemudian barang kedua, kemudian barang ketiga, sampai dengan barang keempat. Yang ketiga, hanya membuat ruang solusi dengan berat maksimal 25 kg. Yang keempat, setiap status tuliskan informasi total berat dan total keuntungan. Dan yang kelima, hanya memilih status solusi dengan total berat yang paling sedikit dan nilai keuntungan yang paling besar. Yang kedua, penyelesaian soalnya menggunakan DFS. Dengan ketentuan yang pertama, status awal dimulai dengan angka 1. Ketentuan yang kedua, pembangkit status baru diurutkan secara konsistensi dimulai penambahan barang ke I sama dengan 1 ditambahkan, kemudian barang ke I sama dengan 0 tidak ditambahkan. Yang ketiga, hanya membuat ruang solusi dengan maksimal berat 25 kg. Yang keempat, setiap status tuliskan informasi total berat dan total keuntungan. Dan yang kelima, hanya memilih status solusi dengan total berat yang paling sedikit dan nilai keuntungan yang paling besar. Jawaban soal pertama dengan metode BFS atau Breadth First Search dengan menggunakan antrian atau queue. Nah, di sini terdapat kalau BFS ini kita menyelesaikan soalnya dengan mengurutkan ke samping. Jadi, contohnya 00 beratnya 0, keuntungannya 0. Kemudian I1 di nomor 2 itu, beratnya 20 dan keuntungannya 50. Kemudian ke samping ke nomor 3 itu beratnya 5, kemudian keuntungannya 20. Yang keempat, I3 itu, beratnya beratnya 10, keuntungannya 40. Kemudian I4 itu beratnya 5, keuntungannya 10. Jadi penyelesaiannya ini metodenya tuh ke samping. Jadi, total status yang dibangkitkan itu ada 21. Jadi ini total semua yang bulat-bulat ini ada 21. Kita, untuk pencariannya itu tadi kan dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kita, solusinya itu untuk mencari beratnya 20 dan keuntungannya 70 itu ada 6 solusi. Yang pertama I1, I1, I2, I2 4, terus, solusi yang kedua ke I3, kemudian solusi yang ketiga itu, dari I3, kemudian ke I2, kemudian dari I3, terus ke I4. Solusi yang nomor 5 itu ke I4, kemudian ke I2, kemudian ke I3, dan solusi yang terakhir itu, I1 ke I3, kemudian ke I2. Jadi total solusinya itu untuk mencari beratnya 20 dan keuntungannya 70 itu ada 6 solusi. Dia ke samping. Kemudian
penyelesaian dengan metode DFS. Kalau metode DFS ini menggunakan tumpukan atau stack. Jadi penyelesaiannya itu ke bawah. 1, 2, 3 itu ke bawah, bukan ke samping. Nah, jadi untuk mencari berat 20 dan keuntungan 70 itu kita dapat 6 solusi. I2, I2, kemudian ke I3, kemudian ke I4, terus I2 ke I4, kemudian ke I3, itu solusi yang ketiga itu yaitu I3 ke I2, lalu ke I4. Solusi yang keempat itu ada I3, I4, dan I2. Kemudian solusi yang kelima itu ke I4, I2, kemudian ke I3, terus solusi yang terakhir yaitu ke-6, yaitu I4 ke I3 dan ke I2 gitu. Jadi kita sudah menyelesaikan satu soal dengan dua metode yaitu BFS dan DFS. Kemudian soal selanjutnya akan dipresentasikan oleh Habib. Kepada Habib dipersilakan. Oke, terima kasih pada Bu Novi ya. Oke, jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang soal permasalahan dari kasus TSP atau Traveling Salesman Problem. Nah, jadi pada kasus ini itu dia soalnya adalah Anda adalah seorang salesperson yang harus mengunjungi sejumlah kota atau titik dan kembali ke kota asal. Anda ingin menemukan rute terpendek yang melewati semua kota sekali dan kembali ke kota awal. Anda memiliki data jarak antara semua pasangan kota. Nah, data jaraknya itu yang pertama ada dari kota A ke kota B itu 10 jaraknya. Kota A ke kota C itu 15, kota A ke kota D itu 20, kota B ke kota C itu 35, kota B ke kota D itu 25, dan kota C ke kota D itu 30. Nah, pertanyaannya adalah kita harus membuat sebuah pohon ruang khusus lengkap, lalu juga kita harus menghitung banyak status yang dibangkitkan, dan tentukan juga rute terpendek beserta jaraknya, yang mengunjungi semua kota dari titik awal kota A, dan titik kembali ke kota A juga gitu. Jadi dari kota A ke kota A lagi, cuman mengunjungi seluruh kota dengan menggunakan metode BFS dan DFS gitu. Next, Mbak Novi. Oke. Nah, jadi ini soal jawaban pertama ya, kita di sini menggunakan metode dari eh, BFS ya, BFS karena di sini kita mencarinya melebar gitu, bukan mendalam. Jadi kita mencari dulu semua kemungkinan di kota A. Nah, di sini langkah pertama dari kota A ya, kita mencoba ke kota B itu nanti dia ada 10 jaraknya. Baru nanti step ketiganya kita cek lagi ke kota C itu ada 15 jaraknya. Baru nanti ke kota D lagi dari A ya, itu 20 jaraknya. Nah, nanti step kelima baru nanti kita cek lagi yang dari kota B ke kota C gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, setelah kita cari semua nih, seperti pada gambar di sini, kita bisa menemukan rute tercepat dan total step yang pencarian logikanya gitu di sini. Nah, di sini total dari status yang dibangkitkannya itu ada 22. Jadi total step pencariannya itu ada 22 ya dalam mencari rute terpendek menggunakan metode dari BSF atau Bridge uh, First Search ya. Nah, di sini ada solusinya itu jarak paling pendek itu ternyata adalah 80 ya. Dimulai dari kota A, baru ke kota B, baru ke kota D yang step 6 ya. Baru nanti ke kota C, baru ke kota A. Nah, itu dia jaraknya itu 80. Terusnya juga ada dua rute lagi. Itu yang kalau tadi ke kota B dulu, ini ke kota C dulu. Kota C dulu, baru nanti ke kota D, baru ke kota B, dan lalu terakhir ke kota A lagi, balik lagi. Nah, itu sama-sama jaraknya 80 juga. Jadi kita mendapatkan dua solusi dengan rute yang berbeda ya. Nah, selanjutnya ke metode DSF.
Nah, di metode DSF ini ya, sama juga mirip dengan metode BSF tadi jawabannya. Jadi dua cara dengan jawaban yang sama ya, cuman perbedaannya adalah dalam pencarian rute terpendeknya. Kalau tadi kita mencoba dulu satu-satu dari kota A, kalau ini kita fokus dulu ke satu rute dulu. Nah, ini step pertama kan, step keduanya itu di sini dia ke kota B dulu tuh. Nah, nanti kita langsung lanjut tuh step ketiganya ke kota C langsung gitu. Jadi kita ngeceknya secara mendalam di satu rute dulu gitu. Baru nanti kalau sudah selesai nanti balik lagi ke rute yang alternatif lainnya gitu. Nah, ini sama juga, jadi memang caranya berbeda, cuman hasilnya juga sama gitu ya. Sama-sama status yang dibangkitkannya itu cuma ada 22 step, baru juga solusinya juga terdapat 22 dengan jarak yang sama juga yaitu adalah 80. Nah, jadi solusinya sama juga ya tadi ya, dari kota A ke kota B ke kota D ke kota C lalu kota A lagi gitu. Yang solusi keduanya sama juga sama seperti yang BSF tadi, itu dari kota A, kota C, kota D, kota B gitu. Baru balik lagi ke kota A. Nah, itu sama-sama solusinya 80 juga gitu. Jadi menggunakan dua cara dengan dua metode yang berbeda tapi mendapatkan hasil yang sama gitu. Oke, mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kembali lagi kepada Bu Novi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Habib. Sekian presentasi dari Novi dan Habib. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.